Benar apa kata Ahok, oknum BPN garong nakal? Tumpukan sertifikat tanah ngendap 3 tahun di BPN Jaksel, bubarkan. Ini juga mulai dari yang paling konvensional, artinya mereka menggunakan data palsu, kemudian apabila suatu lokasi itu belum ada sertifikatnya dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat. Ada juga lokasi yang sudah bersertifikat dibuat data pembanding kemudian diadakan tur. Sampai sekarang tim kami juga masih berada di kantor tersebut. Setidak-tidaknya temuan hingga sore ini ada temuan hingga saat ini 49 sertifikat yang merupakan program PTSL yang belum diserahkan kepada masyarakat. Yang mana pada SM tersebut sudah tercatat data yuridis dan data fisik. Seharusnya ini sudah diberikan pada masyarakat. Karena tertulis, karena sertifikat tersebut adalah program PTSL tahun 2019, artinya sudah 3 tahun tidak diberikan. Seorang warganet dengan nama akun Twitter @indrakila007 memberikan tanggapan soal peristiwa yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional atau BPN DKI Jakarta Selatan. Lewat akun Twitternya, netizen itu pun menyebut apa yang terjadi di BPN DKI Jakarta Selatan adalah perbuatan durjana. Menurut netizen tersebut, kelakuan BPN Jaksel kalau nggak dikasih pelicin, sertifikat nggak dikasih ke pemiliknya. Seperti dilansir dari laman Detik, polisi menggeledah kantor pertanahan Kantah Badan Pertanahan Nasional BPN Jakarta Selatan terkait kasus mafia tanah. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah sertifikat tanah yang mengendap bertahun-tahun di BPN Jaksel. Dari foto yang diperoleh detik.com, terlihat berkas-berkas menumpuk dalam sebuah ruang arsip. Dokumen-dokumen yang diberi map berwarna-warni itu sebagian diberi label dengan secari kertas bertuliskan berkas Jaga Karsa K3 2019. Kemudian ada pula tulisan berkas Pesanggerahan K3 2019. Tim penyidik Subdit Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa berkas-berkas tersebut. Penggeledahan hingga pukul 15 WIB masih berlangsung. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sertifikat yang harusnya diserahkan, tapi menumpuk selama bertahun-tahun. Hengki mengatakan dalam kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN Jakarta Selatan, ada pergeseran modus kejahatan yang dilakukan pelaku. Ia menyebut biasanya kasus mafia tanah terjadi dalam proses peralihan sertifikat, yang artinya hal tersebut melibatkan beberapa instansi bahkan oknum BPN itu sendiri. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk membongkar modus operandi dari mafia tanah. Penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Mungkin ada potensi oknum-oknum lain yang akan kita tangkap. Yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak Ibu sekalian yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah. Hadirin yang saya hormati, saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Menurut Hengki, kasus mafia tanah ini pun bisa menyasar masyarakat dari lintas kalangan. Ia mengatakan banyak warga yang hingga saat ini belum sadar sudah menjadi korban mafia tanah. Lebih lanjut, Hengki mengatakan penyelidikan terhadap kasus mafia tanah akan terus digencarkan. Ia memastikan akan menangkap semua pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia tanah. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap salah satu pejabat kantor BPN Jaksel berinisial PS. Pelaku diketahui bekerja sama dengan beberapa pendana dalam menerbitkan sertifikat tanpa warkah yang benar. Jadi benar apa yang dikhawatirkan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok beberapa waktu silam ketika ia masih menjabat wakil gubernur DKI, bahwa dari awal BPN memang sudah busuk dan harus dibubarkan. Pada waktu itu Ahok berbicara soal masalah lahan di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak area terbuka hijau yang diduduki pihak tertentu dan diberi sertifikat karena permainan. Namun dia tak kuasa mengubahnya, karena itu kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional. Dalam acara konferensi Infit bertema Pembangunan untuk Semua,
di Jakarta 27 November 2013 silam, Ahok memaparkan jatah jalan inspeksi dari zaman Belanda sepanjang 7,5 meter di kiri dan kanan sungai atau setara 4 jalur mobil. Namun persoalannya, jalan itu sudah diduduki. Maka dari itu ia meminta BPN dibubarkan dan dibentuk menjadi Dinas Pertanahan. Menurut Ahok, saat ini semua persoalan tanah sengketa ada di BPN, namun pihaknya tak bisa melakukan apapun untuk intervensi bila ada pelanggaran. Kemudian pada 2016 silam, saat di mana ia maju menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI, ia juga tengah mengoptimalkan pendataan aset lahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut agar lahan milik Pemprov tak lagi dicomot oleh oknum BPN. Ahok mengaku telah menanggapi permintaan kejaksaan untuk audit BPKAD. Ahok menyebut adanya lahan fasos-fasum yang tak dicatat oknum PNS DKI. Selain itu, ia menyoroti mayoritas fasos-fasum dari kewajiban pengembanglah yang dicomot. Bahkan Ahok pernah mengatakan aset lahan pemerintah Provinsi DKI yang berpotensi besar diserobot adalah aset-aset lahan yang diserahkan perusahaan swasta ke Pemprov DKI. Aset lahan itu merupakan lahan yang diserahkan perusahaan swasta sebagai bentuk pemenuhan kewajiban menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum kepada pemerintah. Namun, ada anak buah Ahok yang mengurusi soal aset itu sengaja tidak segera mencatat lahan sebagai aset yang dimiliki Pemprov DKI. Hal itu menyebabkan lahan memiliki kemungkinan untuk kembali dijual. Jadi bagaimana? Sudah tahu bukan bagaimana busuknya permainan para oknum BPN demi mendapatkan yang mereka mau, mereka rela menyiksa rakyat kecil. Jadi bagaimana menurut Anda? Dulu sindir Ahok, sekarang Anies terbukti permalukan diri sendiri. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Bicara tentang sosial ekonomi adalah bicara tentang manusia, dan artinya kita meningkatkan mutu manusianya. Sudah berkali-kali garis bawahi, kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto, benda-benda mati yang indah difoto, Pada tahun 2016 ketika Anies masih jadi calon gubernur, dia sempat menyindir Ahok. Ia menilai era pemerintahan Ahok terlalu fokus pada infrastruktur, tapi mengesampingkan pembangunan manusia. Anies mengistilahkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan benda mati. Kata Anies, Pak Basuki sudah menyampaikan tentang apa yang sudah karena beliau sudah menjadi gubernur selama 2 tahun. Yang menjadi problem justru selama ini yang menjadi fokus hanya benda mati. Masyarakatnya, manusianya baru akan. Ia mengkritik Ahok yang disebutnya baru membicarakan aspek pembangunan manusia belakangan ini. Anies menyatakan bahwa dia dari awal fokus pada pembangunan manusia. Anies berkata, kualitas kota ini akan ditentukan oleh kualitas manusianya. Karena itu kami dari awal membahas mengenai manusianya. Bahkan kami katakan dari awal, kami tidak akan hanya memajukan kotanya, tapi juga membahagiakan warganya. Ini namanya menelan kembali ludah sendiri gak sih? Tanpa perlu saya jelaskan lagi. Pembaca pasti sudah paham apa yang dimaksudnya. Baru-baru ini ada Tugu Sepatu yang jadi bahan perbincangan. Katanya sih bukan dari APBD, ada mereknya, dan menurut sebagian netizen, itu adalah iklan buat dipajang di sana. Dan salah satunya kena vandalisme karena dicoret-coret. Kata Wagub DKI untuk mempercantik kota, biar setara dengan kota-kota lain di dunia. Hahaha, cantik apanya? Mau cantik, tata dulu pemukiman kumuh.
Dulu juga Anies banyak membangun benda mati kan? Seni bambu getah-getih yang harganya ratusan juta. Setahun kemudian dibongkar dan diganti dengan seni batu gabion. Sewaktu pandemi, juga dibangun Tugu Peti Mati sebagai peringatan agar masyarakat waspada akan bahaya COVID. Tentu ada pula Tugu Sepeda yang sebenarnya biasa saja bentuknya. Ada pula warna-warni JPO. Sindir Ahok fokus bangun benda mati, sekarang Anies juga banyak muncul benda mati. Itu pun ada bedanya, Ahok bangun infrastruktur tapi dalam skala besar. Salah satunya adalah simpang susun Semanggi yang bahkan tanpa pakai APBD, sedangkan Anies kebagian recehan seperti tugu-tugu yang saya sebutkan tadi. Mungkin maksud Anies waktu itu adalah Ahok tidak sanggup seperti dirinya yang mampu membangun benda mati skala receh, tapi mendapat apresiasi luas. Kita justru bingung dalam hal pembangunan manusia. Anies sudah lakukan apa saja? Rasanya nggak ada deh. Warga bahagia entah apa tolak ukurnya. Salah satunya adalah memiliki rumah. Tapi sayang, target dikurangi secara drastis. Mimpi memiliki rumah dengan harga terjangkau pun sirna. Banyak yang tidak lolos syarat administrasi. Rumah yang terkesan murah tapi tetap tidak terjangkau. Tapi kalau tolak ukurnya adalah membahagiakan warga dengan janji manis yang lebih manis dari gula, mungkin Anies bisa dikatakan berhasil membawa warga dengan janji surga, sehingga mereka melayang saking senangnya. Kami ingin mengingatkan bahwa di dalam pilkada, janganlah kita obral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, kasih masyarakat program-program yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan. Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan, saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki, Pak Anies. Bahwa kemudian ada anggaran yang membengkak karena TGUPP-nya bertambah sampai 74 orang kalau tidak salah, boleh dikoreksi. Dengan anggaran yang sekian banyak besarnya itu segala macam, tapi kemudian dia tidak punya relevansi dengan keberhasilan pembangunan. Lalu orang mengkritik itu, apakah itu bully? Bukan. Hidup dalam mimpi, angan, dan harapan yang sebenarnya palsu. Tertawa di awal, terjebak dalam hidup menyenangkan ciptaan Anies. Anies berhasil dalam hal ini. Rakyat harus dapat rumah terjangkau, tolak penggusuran, pemimpin seiman, sehingga nanti dapat sertifikasi kafling surga dari tukang demo. Apakah warga bahagia ketika mereka tahu uang mereka dipakai untuk kelebihan bayar berbagai proyek? Apakah mereka senang ketika tahu proyek Formula E begitu misterius, ternyata memakan anggaran jumbo, dan tidak transparan pula? Maju kotanya, bahagia warganya. Anies menyebut tidak hanya akan memajukan kota, tapi juga membahagiakan warga. Hahaha, lucu. 4 tahun berlalu, dan ini sungguh mempermalukan dan mencoreng wajah Anies sendiri. Dulu Ahok bisa menyelesaikan keluhan warga bisa datangi balai kota untuk adukan masalah, dan selesaikan dengan cepat. Urus dokumen serba murah, rapi, dan efisien. Warga diberikan hunian yang lebih layak ke rusun. Ini saja sudah bikin mereka bahagia, bukan? Lah era Anies, pernahkah seperti itu? Apa sih yang sudah dia lakukan untuk bahagiakan warganya? Sebutkan satu saja program dia yang betul-betul ide orisinil, yang ada hanya janji kampanye yang tidak tuntas. Banyak program andalannya yang tak capai target, yang menjadi bukti kalau dia ini hanya jago di tata kata. Bagaimana menurut Anda?